Keris adalah senjata tikam gugusan belati yang termasuk salah satu budaya khas Nusantara. Meski banyak sumber mengenai asal-usulnya, mayoritas sejarah mengatakan bahwa keris berasal dari Jawa. Memiliki ujung yang lancip dan tajam, bentuk keris sangat khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam di daerah lainnya. Keris berbentuk tidak simetris karena seringkali bilahnya berkelok-kelok, dan memiliki serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Keris yang terkenal adalah yang memiliki gelombang dan berkelok atau bergerigi. Umumnya, sebuah keris memiliki 3 bagian yaitu bilah pisau, hulu, gagang, dan warangka, sarung. Diukir dengan teliti, bagian-bagian keris ini memiliki arti seni tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Demak Bintoro Channel. Saya bakal membagikan konten mengenai berbagai macam fungsi keris yang pastinya bermanfaat. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Artikel ini ditujukan untuk menelaah fungsi keris dalam seni pertunjukan, pendekatan, penelitian, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Konsep teoritis yang dirujuk lebih mengacu pada perspektif Malinowski mengenai analisis fungsionalis. Fungsi keris bagi masyarakat Jawa sangatlah kompleks, karena hampir meliputi berbagai aspek kehidupan dan kegiatan budaya, sesuai dengan kondisi dan situasi daerah setempat. Misalnya, fungsi filosofis, sosial, seremonial dan historis serta fungsinya sebagai suatu identitas bangsa. Salah satu fungsi keris sebagai kelengkapan busana hidup bagi orang Jawa, selaras dengan falsafah mengatakan bahwa seorang belum disebut dewasa dan berkecukupan hidupnya dalam masyarakat apabila belum memenuhi syarat kelengkapan hidup, yaitu wisma, garwa, turangga, kukila, dan curiga, atau yang disebut panca unika. Namun di masa sekarang hal yang disebut tinggal simbol belaka. Masyarakat lampau Jawa pada masa lampau menempatkan keris sebagai benda yang berkedudukan dan nilai tersendiri dalam kehidupan. Hal ini tampak saat seorang akan membangun rumah tangga. Oleh orang tuanya selalu dibekali wesi aji, entah berupa tombak ataupun keris, atau kedua-duanya, karena suatu keluarga yang mempunyai keris tertentu dengan perlengkapan yang sempurna akan mempunyai kedudukan lebih terhormat di masyarakat. Sebagai sarana yang dapat meningkatkan status sosial, bagi pemilik keris dapat dilihat dalam beberapa segi antara lain. Salah satu keris dianggap mempunyai kelebihan daripada yang lainnya berdasarkan pengamatan tertentu. Keris yang mempunyai kelebihan dianggap mempunyai kekuatan magis. Pemilik keris akan merasa tentram dan lebih percaya diri. Apabila orang lain mempunyai kepercayaan seperti yang pemilik keris, maka orang tersebut akan lebih hormat kepada pemiliknya. Beberapa keris yang mempunyai sifat kandel adalah keris yang berdapur probo berlapis emas, pada era Panembahan Senopati dari Mataram. Sekitar abad 16, keris ini berfungsi untuk mempertahankan kekuasaan kerajaan dan kewibawaan Mataram. Keris pamor tundung musuh, Tangguh Cirebon berfungsi untuk mengusir musuh. Salah satu fungsi keris dalam masyarakat Jawa adalah sebagai sebuah kesepakatan yang tertuang di dalamnya. Karena itu, budaya tosan aji tidak lepas dari kesepakatan budaya yang terjadi saat keris dibuat. Untuk membuat keris seorang empu, haruslah memiliki wawasan kemanusiaan yang luas, di samping menguasai keterampilan dan menguasai segala unsur pembentuk keris. Oleh karena itulah kalau keris dikatakan sebagai identitas pribadi manusia bisa jadi benar, sebab keris yang dipesan kepada empu disesuaikan oleh empu dengan karakter si pemesan. Lain lagi apabila keris dibuat untuk jabatan tertentu, bisa jadi lain pula istilah dan kategori yang dimasukkan. Sebagai contoh, keris dapur putut kembar. Keistimewaan keris ini adalah bentuk figur manusia yang duduk saling membelakangi pada pangkal bilah. Seakan kedua figur ini merupakan imbangan yang berlawanan sifat.
Namun demikian kedua figur itu pada bagian rambutnya terpilin menjadi satu dari pangkal hingga ujung bilah. Boleh jadi keris ini mengacu kepada esensi semesta sebagai pasangan kembar yang saling bertentangan, yaitu positif dan negatif, panas dan dingin, gelap dan terang, laki-laki dan perempuan, baik dan buruk, dan lain-lain. Secara semiotik atau ilmu tanda simbol, ada kemiripan relasional antara bentuk keris yang diacunya, konon keris itu bisa digunakan dengan maksud baik, tetapi juga sebaliknya bisa untuk bermaksud jahat. Kemampuan orang menangkap dan menyelami makna keris tersebut merupakan suatu tengarah tentang keberhasilan empu dalam menciptakan keris yang kewangunan. Wangun adalah bentuk estetika dalam arti terdapat kesesuaian antara bentuk estetik dalam arti terdapat kesesuaian antara bentuk keris dengan makna yang digambarkan. Dari apa yang dapat ditampilkan dalam bentuk keris putut kembar tampak terkesan adanya greget individual yang sangat kuat serta seakan-akan hidup, yaitu suatu interpretasi subjektif, abstraksi, dari seorang empu terhadap esensi semesta yang dituangkan dalam wujud atau bentuk yang indah atau wangun tersebut. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.